Hai semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas tentang sarung. Enggak, bukan sarung yang dipakai untuk beribadah atau dipakai tretan muslim. Bukan, tapi sarung mano alias kondom. Kalau kita ngomongin seks, ada satu barang kecil yang sering dilupakan, sering disepelekan. Tapi barang kecil ini bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi sampai hari ini masih banyak banget mitos tentang kondom. Banyak banget gosip yang nggak bener tentang kondom. Saking bodohnya gosip-gosip ini sampai ada yang percaya kalau pakai kondom double itu bisa bikin kamu nggak hamil. Jadi sekarang kita akan bongkar mitos-mitos tentang kondom. Ada 6 yang aku bakal share ke kalian. Dimana ini bisa menyelamatkan hidup kalian dari kehamilan yang tidak direncanakan, kehamilan yang ujuk-ujuk mak bedunduk, terus penyakit menular seksual. Tapi aku sempet ngobrol sama dokter gitu. Jadi kondom itu menjaring ikan besar. Ikan besar yang dimaksud adalah sperma. Sedangkan bakteri-bakteri atau virus-virus dari infeksi menular seksual ini itu ikan teri. Nah kan, panik nggak? Panik nggak? Jadi kita akan bongkar di sini. Mitos yang pertama, kondom itu gampang sobek dan dia nggak bisa diandalkan. Kalian sekarang close video ini, habis itu kalian searching di YouTube, adalah Wulandari mainan kondom. Aku lupa di video yang mana, pokoknya video lama banget. Aku ada bikin mainan kondom, jadi kondom itu tak isi air, macam-macam kondom ya, mereknya macam-macam. Habis tak isi air itu tak lepasin di unda-undaan di tangga rumahnya Marcel. Dan ada dari kayak beberapa kondom, ada kayaknya 1 atau 2 jenis kondom, 2 merek kondom yang berbeda yang tahan, dia nggak pecah. Bayangin, itu diisi air kan melambung gede banget ya. Mbok pikir emang kontolmu abses? Kan nggak mungkin kontolmu abses. Jadi banyak orang mikir itu kalau kondom itu gampang sobek, akhirnya males, nggak mau pakai kondom. Padahal faktanya kalau kamu pakai itu dengan benar, 98% itu efektif mencegah kehamilan. Kalau mencegah infeksi menular seksual, bisa iya, bisa enggak. Tapi di lokalisasi, di Semarang dulu, itu diwajibkan pakai kondom. Jadi gimana? Menurut dokter Inong waktu itu yang bilang kalau itu tuh nggak bisa, tapi di lokalisasi waktu itu aku praktek, diwajibkan pakai kondom karena itu melindungi dari penyakit menular seksual. Ya, wallahu alam ya, mungkin dokternya belajarnya beda-beda, jadi pendapatnya beda-beda. Kenapa aku bilang tadi kalau pakainya dengan benar? Karena ada beberapa laki-laki yang udah songong, ngakunya pemain, ngakunya bisa memuaskan perempuan, pakai kondom aja salah. Bodoh kalian itu. Terus ngerti kuwi barangmu dewe, nganggone neng TN-mu, ngono jek salah, goblok. Bayangin aja, kamu buka kondom itu ke susu, cepet-cepet, udah gitu bukan dirobek pakai tangan, pakai gunting. Itu sudah satu cara yang salah. Ya namanya bentuk kondom itu kayak bungkus ciki, ada gerigi-geriginya dan itu lebih mudah merobek kondom daripada merobek ciki. Nih lihat, ada gerigi-geriginya di sini. Ini gerigi-gerigi ini itu lebih mudah dirobek daripada kamu ngerobek ciki, daripada kamu ngerobek bungkus kopi, daripada kamu ngerobek bungkus-bungkus yang lain yang ada gerigi-geriginya. Ini double-doublean, apalagi ciki-ciki murah yang geriginya cuman kayak gambar doang tapi nggak berbentuk. Gerigi-gerigi di kondom ini itu lancip, jadi ini lebih gampang disobek. Jadi kamu nggak perlu pakai gunting, nggak perlu pakai silet, nggak perlu pakai pemes, nggak perlu pakai jarum, apapun itu. Dan yang perlu kamu pastikan adalah sebelum menggunakan kondom, kamu pastiin dulu nih, tuh, dia udaranya nggak keluar, berarti tidak ada kebocoran. Setelah kamu buka, ya cara masangnya juga harus diperhatikan, jangan sampai kebalik. Kondom itu katakanlah udah kayak kaos kaki lagi digulung, kamu tinggal masukin, diperlet, selesai. Gitu aja masih kebalik, ngomong pemain, wobol. Ini buat yang ngerasa kondom gampang sobek, cara bukanya udah salah, makanya nggak bisa, udah ketarik-tarik. Terus kalau ngomong gampang sobek, mungkin kamu salah ukuran. Terus mitosnya kan gampang robek dan nggak bisa diandalkan. Nggak bisa diandalkan kalau kamu udah pakai kondom. Terus kamu ngerasa kayak kamu orang yang kemproh gitu ya, pakai celana dalam aja side A, side B gitu kan. Dipakai gini terus besoknya dibalik dipakai lagi. Dan kamu ngerasa kondom juga bisa dilakukan hal yang sama. Udah keluar di dalam kondomnya, kamu balik, kamu pakai, terus lebok kemana? Ya memang tolol, yang tolol itu kamu. Selalu cek tadi, ini kalau dipencet gini, ini kan agak melembung ya, udaranya nggak keluar dari manapun, dan pastiin ini tanggal expirednya. Terus jangan sampai kebalik, ini kan udah digulung, ngerti kan? Digulung, ini kan ada yang buat pukonnya. Nah cara ngelihat ini kebalik apa enggak, kamu ambil pukonnya, kamu lihat gulungannya itu ke belakang apa ke depan. Kalau ke belakang ya bener tinggal masukin doang, kalau ke depan berarti kebalik. Gitulah. Kowe ngono wae ra iso mikir blok, ngono meh kentu. Setelah dipakai udah copot, ini cuma sekali pakai. Habis itu kamu buang ke tong sampah, jangan di toilet, marak mampet blok. Mitos kedua, kondom bikin nggak nyaman.
Banyak cowok yang ngeluh kalau pakai kondom itu jadi nggak kerasa. Siapa yang ngomong kayak gitu di sini? Coba angkat tangan dengerin penjelasanku. Kalian salah ukuran. Walaupun di kondom-kondom seperti ini tidak ada ukuran extra small, large, medium, dan XL, itu emang nggak ada. Tapi ada beberapa merek yang emang ukurannya beda. Kenapa Mbak Adel bisa tahu? Karena aku mencobai semua merek yang ada di minimarket. Dan aku bisa menentukan bahwa beberapa merek emang ukurannya jadi lebih kecil, dan ada beberapa merek yang pas untuk suamiku, sama ada beberapa merek yang kayaknya enak, kayak lebih longgar gitu. Kalau kamu pakai ukuran yang lebih kecil, alhasil ngerti gak sih kalau kamu pakai baju kekecilan, jadinya kan ngapret, gak enak, sakit, bahkan kesemutan, sesak napas. Sama halnya dengan manukmu, kalau dikasih sarung yang kekecilan, dia akan sesak napas, kebas, akhirnya mati rasa. Makanya tuh ngomong gak enak, gak nyaman gitu. Kamu salah pilih ukuran. Kalau kamu pilih ukurannya kebesaran, nanti lepas-lepas, akhirnya nyantol di tempat cewekmu, neng jero kowe ngobok-ngobok ndiki kondome, ya kan. Ini ada fakta yang bilang bahwa 1 dari 3 cowok ngerasa nggak nyaman pakai kondom. Tapi faktanya bukan salah kondomnya, tapi salah si laki-laki ini, si tolol ini nggak tahu, nggak nyoba kondom-kondom lain dengan berbagai ukuran. Jadi kesimpulannya dia cuma salah ukuran, bukan salah kondomnya. Kecuali kowe tuku kondom sing siji rego 1000. Ada itu di toko orange, jangan dibeli guys. Itu kalaupun ada dotnya bisa lepas. Bayangin aja itu lepas di dalam. Atau kalian salah, harusnya pakai kondom seperti ini, kalian pakai kondom HP. Nggak sih, kalau ada sampai orang pakai kondom HP itu ketololnya kebangetan. Wolol luar biasa. Kampleng ondase. Bahkan pernah ada kasus di mana suami istri ini berantem. Pasangan ini intinya berantem karena yang cowok nggak mau pakai kondom, sedangkan yang cewek, aku tuh nggak mau pakai KB, dan ya satu-satunya ya kondom karena kamu nggak mau vasektomi. Tapi si cowoknya ngerasa kalau pakai kondom itu nggak enak. Aku jadi nggak ngerasa apa-apa. Padahal aslinya dia salah ukuran. Begitu diganti dengan lain merek yang ukurannya pas, masalah selesai, mereka tidak berantem. Jadi kesimpulannya, laki-laki yang ngomong kondom bikin gak nyaman, coba dulu ganti ukuran. Mitos yang ketiga, ukuran kondom itu gak penting, atau menganggap semua kondom itu sama ukurannya. Ini menurutku mitos yang paling klasik. Karena kalau kamu kekecilan udah pasti gak nyaman, dan ada kemungkinan robek gitu ya kalau kondom mainnya lama, terus dia bukan tipe varian yang lubrikasinya bagus, akhirnya udah keset, terus ceweknya juga udah keset, jadi rawan sobek. Terus kalau terlalu besar, takutnya copot di dalam. Jadi dua-duanya sama-sama bahaya, kekecilan bahaya, kegedean bahaya. Fun fact-nya, rata-rata kondom itu punya panjang 17-18 cm, dengan diameter rata-rata 5 cm. Dan mayoritas pria Asia itu cukup dengan ukuran itu. Cara simple tes ukuran adalah, kalian tahu gulungan tisu kan? Tisu roll yang buat tisu kamar mandi. Nah, dalamnya itu kan ada kayak kartonnya. Suruh bangun adiknya, terus kalian masukin ke lubang itu. Kalau susah pakein lubrikan dulu. Kalau itu masih pas, ya berarti normal-normal aja. Kalian bisa pakai semua ukuran yang ada yang dijual di Indonesia. Tapi kalau longgar, ya berarti kalian lebih pilih sarung-sarung yang lebih kecil. Kalau nggak masuk, berarti kalian pakai merek-merek yang emang ukurannya lebih besar. Gitu cara ngukurnya. Mitos keempat, ini tolol banget. 2 kondom lebih aman. Ini logikanya kalau orang pakai helm biar aman, dia helmnya ditumpuk, didobel. Nggak bisa, nggak mungkin, nggak ada. Yang ada nggak nyaman kamu, kaboten lah, ngaling-ngalingi lah, wedi tiba lah, dan lain-lain. Resiko. 2 kondom, kalian bayangin 2 kondom. Ini misal, katakanlah manukmu dikasih kondom, dikasih lagi. Kondom yang ini tuh punya lubrikan, yang ini udah ada lubrikannya. Gini-gini, ucol, tinggalan di dalam, terus piye, wes gublek, wes nggak, itu tolol. Nggak ada ceritanya 2 kondom itu lebih aman, nggak. Mitos yang kelima, kalau pasanganmu sudah pakai pil KB, nggak perlu pakai kondom. Sejujurnya aku adalah orang yang tidak setuju wanita di KB. Lebih baik pria yang di vasektomi atau pakai kondom aja. Menurutku itu lebih baik daripada cewek yang di KB, karena udah banyak resikonya. Pertama itu, kedua ganggu hormon juga. Kita udah hamil, hormonnya berubah, menyusui berubah, balik suwi, terus bawa obrak-abrik meneh KB. Memang benar pil KB itu mencegah kehamilan, bahkan ada KB spontan juga kan. Tapi kan KB spontan tidak bisa kamu pakai setiap hari. Dan banyak juga kasus-kasus KB, bahkan KB pil, suntik, apa yang ditanam, terus IUD yang dipasang di dalam, itu banyak yang kebobolan. Jadi menurutku kalau udah pakai KB apapun terus nggak pakai kondom, iya mungkin kalau kalian ceknya rutin dan tetap ngitung kalender kesuburan masih bisa. Tapi kalau kalian tetap sembarangan dan cuman bergantung karena mbak bojoku wis KB, wis bablas kewe, banyak yang kebobolan guys. Komen di bawah yang kebobolan.
Selain bisa kebobolan, banyak waktu itu sempat marak berita bahwa ibu rumah tangga yang nggak aneh-aneh, nggak nakal, nggak pernah dicelup selain punya suaminya itu bisa kena infeksi menular seksual, bahkan kena HIV. Mereka berhubungan intim nggak pakai kondom, tapi suaminya jajan di luar. Ya, jadi kalian bisa nyimpulin sendiri harus gimana. Mitos ke-6, kondom nggak bisa kadaluarsa. Picek matamu. Tamatno ini baik-baik. Di sini sudah ada tulisannya. Ya, tulisannya ini ada batch number TSM bla bla bla, expired date-nya ada expired-nya. Jadi buat kalian yang menganggap kondom itu tidak bisa expired, Anda tolol. Itu kondom apa yang mbok beli, Cuk? Ini ada expired-nya, expired date-ku 2029 bulan 8. Ini rasa watermelon sugar. Kondom itu masa simpannya rata-rata 3 sampai 5 tahun. Kalian beli barang apapun yang resmi, itu pasti di kotaknya tuh ada petunjuk penggunaan, isinya apa, cara penyimpanan dan lain sebagainya itu dibaca. Berikut juga sarung mano, ini dibaca. Kalau kalian nyimpan kondomnya mbok taruh neng dashboard mobil, mbok taruh neng dashboard motor, kepanasan, kebanjir lah mosok yo meh mbok nggo. Udah pasti rusak dong. Kalau kalian naruh ini bareng sama alat-alat jahit, ketusuk-tusuk jarum, ya sudah pasti bocor, tidak steril lagi, tidak bersih. Kalian naruh ini di dompet, ketekak, tekuk, kepencet, kita nggak tahu bocor apa enggak, kotor apa enggak, kena uang, ATM, uang koin, dan lain-lain. Simpen ini di kamar. Aku selalu naruh ini ada kotaknya, namanya emergency box gitu. Intinya aku naruh ini selalu di tempat yang aman, kering, nggak kena sinar matahari, dan selalu di kamar, nggak pernah tak bawa-bawa keluar. Kalaupun harus dibawa keluar ya aku naruhnya di pouch sendiri, nggak campur sama barang-barang yang bisa mengkontaminasi. Mungkin ada beberapa cowok yang sering nyimpen ini di dompet, jangan dilakuin lagi ya. Mungkin kalian ngerasa kayak, Mbak biar cepet Mbak, takutnya kalau ada darurat dan lain-lain. Enggak, dompet kalian itu pasti kedudukan, dimasukin di tas, campur sama uang-uang dan bau tajam. Takutnya di dalam dompet juga ketusuknya bukan cuman kelipet gini doang, tapi ketusuk-tusuk yang lain. Enggak, itu nggak aman. Resiko besar. Oke, aku kasih bonus ke kalian, tak jelasin ada beberapa jenis-jenis kondom. Selain kondom latex yang biasa kita temuin, ada juga yang jual kondom non latex. Belinya di e-commerce. Cari e-commerce yang jual seperti ini dengan ulasan bagus dan bergaransi. Jangan sembarangan. Dulu aku sempat beli sembarangan karena buat konten aja, aku pengen tahu ada macam-macam apa aja sih kondom-kondom ini, tapi emang bentuknya gilani-gilani dan nggak safety. Jadi pastiin kalau emang mau dipakai bukan buat mainan. Kalau aku beli buat mainan waktu itu, kalau mau dipakai pastiin itu terpercaya dan aman, bersih. Kalian pastiin dulu ingredientsnya, expired date-nya. Ada juga kondom kulit domba, tapi ini rata-rata dijualnya di luar negeri ya guys, nggak ada di Indonesia. Memang yang dari kulit domba ini mungkin lebih natural, tapi kayaknya nggak bisa cegah dari IMS deh. Ada dokter yang bilang bisa mencegah IMS karena ini dipakai di tempat lokalisasi dan diwajibkan gitu kan. Tapi dokter ini waktu itu bilang nggak akan bisa mencegah IMS apapun karena IMS itu ukurannya kecil banget dan ini hanya menyaring ikan paus, yaitu sperma. Oke, jenis kondom berikutnya adalah kondom yang punya tekstur. Ada yang titik-titik, bergerigi, ada yang bergelombang gitu, ada yang lebih tebal dan lebih tipis. Itu sering kita temui ya, ada rasa-rasa juga kayak ini, rasa semangka, ada strawberry. Jadi itu tadi mitos-mitos tentang kondom. Semoga kalian tidak dibingungkan lagi dengan mitos-mitos yang beredar di masyarakat gitu ya tentang kondom. Tapi kalau kalian nanya aku tentang kondom ini apakah bisa mengurangi resiko penyakit menular seksual, kalau pendapatku pribadi enggak sih. Menurutku kondom itu ya sesuai namanya alat kontrasepsi doang, bukan pencegahan. Ya aku nggak tahu kalau pencegahan bisa, tapi menurutku kembalilah ke fitrahnya yaitu alat kontrasepsi aja. Jadi aku ngerasa kok mitos-mitos yang beredar di masyarakat itu membuat orang-orang jadi malas pakai kondom, terutama buat yang menyuruh istrinya KB tapi nggak mau pakai kondom gitu ya. Nah, membuat orang-orang ini semakin malas dan semakin memberikan tanggung jawab KB itu hanya ke istrinya. Jadi menurutku ini alat kontrasepsi ini adalah paling aman, murah, dan gampang. Karena kita nyarinya gampang, ada di mana-mana, dijual di minimarket terdekat, pakainya juga gampang, nggak perlu alat medis tertentu. Maksudnya kalau pakai ini nggak akan sakit apa, nggak akan iritasi dan sebagainya. Cuman nyampah aja kan. Kuncinya pakai sarung atau kondom ini adalah pakailah dengan benar, beli di tempat yang benar, pakai dengan benar, buang dengan benar. Dan misal nih, aku pakai merek ini. Terus di merek ini tuh kan variannya banyak. Kalian cobain semua varian, beli satu-satu. Masih nggak cocok, ganti merek lagi, cobain semuanya. Semua varian satu-satu. Karena setiap merek itu punya ukurannya beda-beda dan setiap varian juga beda-beda. Ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang bau lateksnya kerasa banget, ada yang enggak, ada yang bau
variannya kayak strawberry, melati, terus semangkanya enak, ada yang masih campur latex, macam-macam, cobain semuanya. Jangan langsung jinjo dulu, jangan langsung nggak mau pakai ini, cobain dulu. Ingat ya, kalau urusan nyawa aja orang bisa pakai seat belt, kenapa urusan seksual yang taruhannya besar, taruhannya bisa kehidupan manusia, kalian nggak mau pakai? Ini padahal gampang banget dan murah. Ingat, proteksi atau kondom itu bukan cuman semata-mata karena proteksi doang, bukan cuman soal aman doang, tapi juga bentuk sayang ke diri sendiri dan juga pasangan. See you in the next video. Bye.